Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Novita Diantari. Saya di sini bertindak sebagai observer dan ada rekan saya yaitu Ibu Sri Rahmawati yang akan sebagai coach, kemudian Ibu Selvianti sebagai coach. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3. Kesempatan kali ini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Oke, hari ini saya akan mengobservasi Bu Rahma dalam praktik coaching. Bu Rahma sudah siap? Insya Allah siap, Ibu. Baik Bu Rahma, rubrik penilaian seperti apa yang sudah Bu Rahma siapkan untuk praktik coaching kali ini? Iya, Bu Novita. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian yang meliputi alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Bu Rahma coba kembangkan? Seperti kita ketahui ada 4 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, and act. Ya, Bu Novita, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang kedua, yakni mendengarkan aktif, Ibu Novita. Oke, apa nih indikator ketercapaian kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu? Saya bisa fokus mendengarkan pembicaraan yang disampaikan oleh coach nantinya, Ibu Novita. Oke, baik Bu Rahma. Silahkan Bu Rahma mempersiapkan praktek coaching dan Ibu boleh memanggil coach Ibu. Saya minta izin ya Bu untuk mengobservasi praktek coach Ibu hari ini. Baik Bu Novita, terima kasih. Ya, Ibu Selvi. Ya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Selvi, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Bu Rahma. Bagaimana kabar Bu Rahma? Alhamdulillah, selalu sehat juga ya. Oke, baik Bu Selvi. Seperti rencana kita kemarin sudah ngobrol, hari ini kita ada planning ngobrol nih. Kira-kira apa ini yang ingin Bu Selvi obrolkan hari ini? Iya, terima kasih sebelumnya Bu Rahma. Saya sudah diberikan kesempatan nih. Bu Rahma mau meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya sedikit hari ini. Jadi begini Bu Rahma, saya itu merasa kalau saya itu ketinggalan sekali untuk kemampuan saya di bidang IT. Jadi saya merasa tidak percaya diri kalau saya itu bertemu dengan rekan-rekan sejawat yang kegiatan pembelajarannya itu begitu menarik karena mereka menggunakan memanfaatkan teknologi IT dan media-medianya ya untuk pembelajaran. Mereka juga menggunakan media-media yang canggih dengan menggunakan komputer ataupun laptop. Saya jadi merasa kemampuan IT saya itu sangat rendah jika dibandingkan dengan rekan-rekan saya tersebut. Oke, baiklah Bu Selvi. Jadi Ibu merasa tidak percaya diri ya, karena Ibu merasa kemampuan IT Ibu tadi yang masih rendah. Begitu ya Bu Selvi ya. Betul Bu Rahma. Nah, kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang ingin Bu Selvi dapatkan nih dari obrolan kita nantinya? Iya, jadi saya harap pada obrolan kita kali ini saya bisa mendapatkan solusi Bu Rahma. Bagaimana kedepannya saya bisa mengoperasikan komputer atau laptop dan menggunakan media-media pembelajaran berbasis IT untuk menunjang pembelajaran saya di kelas Bu Rahma. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana agar meningkatkan kemampuan IT untuk menunjang pembelajaran Ibu Selvi di kelas ya. Begitu ya Bu Selvi ya? Iya, betul sekali Bu Rahma.
Oke, nah sekarang bisa Bu Selvi ceritakan indikasi yang menunjukkan bahwa kemampuan IT Bu Selvi itu masih rendah itu seperti apa? Iya, jadi kalau bisa sedikit saya ceritakan, dalam mengoperasikan komputer atau laptop itu saya tuh selama ini Bu Rama hanya sekedar mengetik saja. Kalaupun ada tambahan itu saya baru bisa menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran untuk bikin slide seperti itu Bu Rama. Tapi saya belum bisa membuat, menggunakan, mendesain media-media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi menarik terkait pembelajaran yang sedang tren gitu saat ini, seperti TikTok atau Canva. Itu saya tuh belum bisa berarti. Oke, baik Bu Selvi. Jadi seperti itu ya gambaran tentang kemampuan IT dan Bu Selvi ya, kemampuan IT Bu Selvi dalam menggunakan komputer ataupun laptop ya. Ya. Oke, jadi menurut Bu Selvi mengapa nih Bu Selvi merasa tertinggal nih, kok bisa gitu ya, kemampuan IT-nya tertinggal nih, kira-kira kenapa ya? Malu sih sebenarnya saya ngomong gini, tapi ya berhubung mau curhat kalian aja ya ini Bu Rama. Jadi sepertinya saya itu kurang mengupgrade gitu kemampuan IT saya itu Bu Rama. Nah, saya itu malu kalau mau belajar dan bertanya dengan rekan-rekan yang lebih muda yang bisa menguasai IT. Itu sih problem utamanya. Oke, jadi ada hal lain nggak tapi kira-kira selain itu, selain malu dan apa kurang update tadi? Sepertinya saya tidak aktif juga ya mencari-cari informasi terkait diklat atau workshop untuk kegiatan penggunaan IT sebagai media pembelajaran di kelas gitu. Padahal kan banyak ya untuk workshop atau diklat itu baik online maupun offline. Itu saya kurang aktif gitu untuk mencari-cari informasinya. Oke, baik Bu Selvi. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bu Selvi ini kurang upgrade ya kemampuan IT dan malu bertanya nih ya, tanya dan belajar dengan rekan yang lebih muda ya. Kemudian tidak aktif juga dalam mengikuti kegiatan diklat tentang penggunaan IT untuk pembelajaran. Begitu ya Bu Selvi ya. Iya, betul Bu Rama. Oke. Cut Mbak. Oke, baik Bu Selvi, jadi bisa disimpulkan bahwa Bu Selvi ini kurang upgrade ya untuk kemampuan IT dan jadi malu bertanya dan belajar dengan rekan yang lebih muda. Kemudian kurang aktif juga dalam mencari informasi dan mengikuti diklat-diklat mungkin yang tentang penggunaan IT untuk pembelajaran, begitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Selvi menginginkan kondisi ideal yang seperti apa nih terkait penggunaan IT? Jangan ribut ya, jangan ribut ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan IT dalam mengoperasikan komputer dan penggunaan aplikasi-aplikasi atau media-media yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran di kelas, Bu Rahma. Oke, baik. Nah, untuk mencapai kondisi ideal tersebut, apakah Bu Selvi mengalami kendala lain mungkin? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu, ini karena saya malu bertanya dengan rekan-rekan yang mahir menggunakan IT, yang notabene mereka masih muda, jadi mungkin saya ada agak gengsi gitu, serta saya tidak aktif mengikuti kegiatan diklat tentang penggunaan IT untuk pembelajaran, baik secara daring ataupun luring. Oke, itu ya. Jadi kendalanya adalah Bu Selvi malu ya, dia malu bertanya dan belajar, kemudian tidak aktif ya. Tapi kalau untuk perangkatnya ada ya Bu Selvi ya? Ya, ada Bu.
Oh iya, oke baik Bu Selvi. Nah, kira-kira apa nih rencana Bu Selvi untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, sepertinya saya harus membuang rasa malu ya untuk bertanya tadi dan belajar dengan rekan sejawat meskipun mereka lebih muda dari saya dan mereka lebih mampu ya. Nah, selain itu mungkin saya juga bisa belajar secara otodidak ya Bu Rama ya melalui tutorial yang ada di YouTube. Dan saya juga harus rajin mencari informasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan diklat tentang pengembangan IT untuk pembelajaran baik secara daring maupun luring gitu Bu Rama. Oke Bu Selvi. Udah tahu ya Tutup rencananya pintunya. bagus sekali Ya, sepertinya saya tutup dengar. pintunya Jadi ya. kapan ini kira-kira Bu Selvi akan mulai melaksanakan rencana yang baru saja Ibu rencanakan tadi? Ya baik Bu, saya akan coba lakukan sesegera mungkin ya. Mungkin bisa nanti sore deh saat waktu luang. Saya akan coba belajar secara otodidak via YouTube dengan melihat tutorial yang ada. Dan saya nanti kalau misalnya di sekolah nggak mau buang jauh-jauh rasa malu tadi untuk bertanya dan belajar dengan rekan-rekan yang mahir Oke. ya, menggunakan IT, terutama pada saat jam kosong. Oke, nah kira-kira siapa saja nih tadi yang mungkin bisa Ibu libatkan dalam membantu Bu Selvi untuk memudahkan dalam pelaksanaan rancangan yang baru atau yang tadi Bu Selvi buat tadi? Iya, sepertinya saya akan coba menemui Pak Andika dan Bu Anita ya Bu Rama. Seperti kita tahu, beliau-beliau ini kan memang Oke. mahir dan sering menggunakan media-media yang menarik dengan menggunakan IT. Nah, mereka juga kan nggak sedikit mau berbagi. Oke. Oke, benar sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira adakah hal lain yang mungkin akan Ibu lakukan untuk mendukung hal tersebut? Kan aplikasi itu banyak ya Bu. Mungkin saya akan membuat daftar-daftarnya dulu mana yang kira-kira lebih efektif dan efisien hingga aku bagus hasilnya lebih baik. Kemudian juga mungkin saya akan membuat daftar dari mana saya harus mulai mempelajari. Oke, bagus sekali nih Bu Selvi rencananya. Baiklah kalau begitu dari obrolan kita hari ini kira-kira apa yang sudah Bu Selvi dapatkan? Iya, setelah percakapan kita hari ini berkat bantuan dari Rama, terima kasih Bu, saya akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi terkait rendahnya kemampuan saya dalam penggunaan IT. Oke, baik Bu Selvi. Semoga rencana aksi yang Bu Selvi rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik. Kemudian permasalahan juga dapat diatasi sesuai dengan harapan yang sudah Bu Selvi sampaikan sebelumnya tadi ya. Saya tunggu nih cerita dari Bu Selvi nih pada sesi coaching berikutnya. Saya ingin mendengar progresnya, perkembangan dari rencana Bu Selvi. Ya, mudah-mudahan Bu Selvi nanti diberikan kemudahan dan kelancaran ya, sehingga dapat berjalan dengan baik apa yang sudah Ibu rencanakan. Begitu ya Ibu Selvi. Amin, terima kasih Bu Rama. Oke. Terima kasih banyak Bu Rama atas waktunya. Kita cukupkan saja. Udah. Oke, sama-sama. Kita cukupkan saja ya hari ini ya. Nanti kita bisa ngobrol di lain waktu lagi. Oke, terima kasih Bu Selvi. Ya, sama-sama Ibu. Iya, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini ya. Baik, Bu Rahma Ya, sudah selesai praktik coachingnya. Dari hasil pengamatan saya sudah terlihat Bu Rahma Kenapa, sudah melakukan semua tahapan alur kita sampai coachingnya bisa menghasilkan sendiri ide-ide untuk solusi atas permasalahan. Dan yang menjadi catatan saya yaitu Bu Rahma bisa menemukan Udah, yuk, kata sini. kunci atas kegalauan yang Bu Selvi hadapi. Sini. Yang Bu Selvi bisa menggali ide-ide
untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu, dari hasil coaching Ibu, apa yang sudah Ibu Rahma lakukan yang menjadi indikator tercapaiannya kompetensi yang sudah Bu Rahma tetapkan dari awal. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Novita. Saya hari ini sudah melakukan praktek coaching dan berjalan dengan lancar. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya ingin mengembangkan khususnya kompetensi tentang bagaimana bisa hadir penuh atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, saya sudah berusaha tetap fokus dan mendengarkan apa yang coach sampaikan. Dan dari mendengarkan aktif itu saya bisa mendapatkan kata kuncinya sehingga dapat mengembangkan kompetensi lainnya. Saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Setelah ini apa yang ingin Ibu Rahma kembangkan dari hasil praktek coaching yang baru saja Ibu lakukan? Setelah ini mungkin saya akan mengasah kompetensi coaching yang lain ya Bu, yang berikutnya yaitu keterampilan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Oke. Semoga nanti harapan Ibu bisa terwujud ya Bu, dan coaching bisa menunjukkan progres yang baik. Amin. Terima kasih loh Bu Rahma. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih Bu udah diberi kesempatan untuk melihat coaching Ibu hari ini. Semoga selalu sukses ya Bu Rahma. Amin. Terima kasih Bu Novita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.